أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kami mengingatkan kembali untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara memperbanyak beribadah kepadanya dan juga menjauhi segala hal yang dilarang olehnya. Karena ketakwaan, kita tahu bahwasanya ketakwaan itu adalah sebaik-baiknya bekal bagi kita semuanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan. Dan yang kedua, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang sudah banyak sekali mengalir kepada diri kita masing-masing, karena setiap kita mempunyai nikmatnya, mempunyai rezekinya sendiri-sendiri. Dan nikmat yang paling besar yang mungkin kita dapatkan sekarang yaitu nikmat Islam, nikmat hidayah, dan juga nikmat istiqomah. Karena mungkin kalau kita nggak mendapatkan atau kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat ini, mungkin kita sekarang nggak akan ngumpul di sini. Mungkin kita juga nggak akan sholat setiap harinya atau beribadah yang lainnya. Karena memang ini adalah nikmat yang besar, dan nikmat ini pun juga nggak bisa dirasakan oleh badan kita. Karena ini termasuk nikmat yang bukan hissi, nikmat yang secara maknawi, yang kita rasakan secara jiwa atau secara rohani kita. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas segala nikmatnya yang diberikan olehnya kepada kita semuanya. Dan yang selanjutnya, jangan lupa juga untuk kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya yang telah berjuang membawa agama ini bisa sampai di hadapan kita semuanya sekarang. Kita bisa berkumpul
bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam karena juga perjuangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu marilah kita memperbanyak juga selawat kepada beliau, terutama pada hari Jumat, yang dimana kita dianjurkan di sana untuk memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda di akhir hadisnya, wa man aksaru minkum salatan aqraba minni manzilatan, yaitu barang siapa yang paling banyak berselawat kepada aku, kata Rasulullah SAW, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya kepadaku. Oleh karena itu memperbanyaklah kita berselawat kepada Rasulullah SAW, terutama pada hari Jumat. Dan jamaah salat, jamaah masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kesempatan kali ini saya mungkin akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang pentingnya bersabar, pentingnya kesabaran, tentunya pada bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan kebaikan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelasan dari petunjuk dan juga pembeda antara hak dan batil. Maka itulah bulan Ramadan, di situ banyak kebaikan di dalamnya. Dan juga Syahrul Mubarak tadi, yaitu yang disampaikan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan Syahrul Mubarak." Telah datang kepada kalian, yaitu bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Futuhat fihi abwabul jannah, yang dimana pada bulan Ramadan, kenapa di situ bulan berkah? Karena juga pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka lebar. Wa ughliqat fihi abwabul jahannam, dan juga ditutup di sana pintu-pintu neraka. Dan Rasulnya mengingatkan bahwasanya di situ ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Man harrama khairaha, barang siapa yang dia dilarang untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya, faqad harrama, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di dalamnya. Itulah bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya, dan juga penuh dengan ampunannya, yaitu maghfirah, dan juga penuh dengan amalan-amalan baik yang dianjurkan kepada kita semuanya. Terutama pembahasan kita kali ini yaitu tentang sabar. Sabar. Kita kalau udah bahas masalah sabar, kalau orang ngomong sabar, seakan-akan ini gampang diucapkan. Sabar, toh gampang ngomongnya namanya. Memang sabar itu sesuatu hal yang mungkin gampang untuk diucapkan, tapi kalau untuk diamalkan, dikerjakan, atau untuk membiasakan, itu mungkin terasa berat, atau mungkin sangat berat bagi kita, yaitu sabar. Tapi kenapa kok sabar itu penting bagi bulan Ramadan, terutama bagi orang yang berpuasa? Yang pertama yang kita bahas di sini yaitu tentang ta'rifat, pengertian dari sabar. Ta'rifu as-sabr.
pengertian dari sabar. Maka sabar yang dibahas pertama yaitu secara bahasa. Sabar secara bahasa di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu Uddatus Shabirin, bekal bagi orang-orang yang sabar. Sampai-sampai saking pentingnya sabar ini, sampai para ulama yang selalu membahas atau yang sering membahas tentang tazkiyatun nafs, itu sampai naruh di bab tertentu atau sampai mengarang atau menulis sebuah kitab khusus tentang sabar. Salah satunya kitab Ibnu Qayyim ini, Uddatus Shabirin, yaitu bekal bagi orang-orang yang sabar. Maka makna secara bahasa sabar yaitu al-habsu wal al-man'u, yaitu asal katanya dari sabaro, sabrun. Jadi habsun atau man'un, ada dua, berarti maknanya yaitu menahan. Nah, dari sini aja kita sudah paham, sudah bisa menggambarkan makna sabar, menahan. Jadi ada sesuatu hal yang berat atau ada sesuatu hal yang didorong ke kita sehingga kita menahan. Itulah sabar secara bahasa. Sedangkan secara istilah banyak ulama yang menyampaikan pembahasan tentang sabar. Apa itu sabar secara istilah? Salah satunya yaitu ulama menyebutkan bahwasanya makna sabar yaitu tajarru'ul mirarah min ghairi ta'abbus, yaitu menegak rasa pahit. Menegak rasa pahit tanpa merubah raut wajah. Jadi dia menahan rasa pahit tanpa ngasih tahu di wajahnya, itu sebenarnya dia lagi nahan sesuatu. Itulah sabar. Sulit ya? Sulit. Kalau kita sebenarnya? Kita nelan sesuatu yang pahit saja ya. Kita diem, itu sulit. Mungkin juga termasuk sesuatu yang kecut atau ya. Kita rasakan terus kita nahan, diem, nggak ngasih wajahnya nggak ngasih ya gambaran bahwasanya kita itu lagi nelan sesuatu yang pahit. Itulah sabar, sulit. Segitu saking sulitnya. Ini ulama sudah mulai ngasih gambaran-gambaran tentang sabar seperti apa sabar. Dan mungkin yang kedua, pengertian yang kedua dari ulama yang lainnya, maka beliau mengatakan taba'ud an mukhalafat was-sukunu inda tajarru'i ghasasil baliyah. Yang pertama taba'ud anil mukhalafat, yaitu menjauhkan dari penyimpangan-penyimpangan syariat. Ini sudah menjauhkan diri dari penyimpangan-penyimpangan syariat. Wasukunu inda tajarru'i ghasasil baliyah, dengan tetap tenang ketika dia merasakan ghasasil baliyah. Yang mungkin bisa kita artikan mungkin sebuah gangguan seperti itu dalam hidup seseorang. Jadi dia meninggalkan sesuatu mukhalafat dengan dia menahan diri ketika dia, atau bahasanya dia merasa tenang ketika dirinya mendapat sebuah musibah. Wa izharu ghina ma'a hululil fakri bisahatil ma'isyah, serta dia tetap tampil atau menampakkan dalam dirinya yaitu kecukupan walaupun dia dalam keadaan kesusahan. Nah ini tambah berat lagi sabar ini kalau diartikan seperti ini. Jadi dia tetap tampil tenang bahasanya walaupun dia dalam keadaan kesusahan, atau bahasanya dia ngerasa nggak ada masalah tentang dirinya. Padahal sekarang lagi banyak masalah itu ya. Masuk ini masalah itu banyak.
tapi dia ngerasa tenang, merasa cukup, nggak ada masalah. Dan ini juga termasuk sifat yang sangat-sangat baik. Dan ini juga disifatkan bagi kaum Ansor. Jadi kaum Ansor disifati seperti ini, walau di dalam sebuah ayat Al-Hasr, walau kana bihim ghassasah. Jadi walaupun dia mempunyai kesulitan, tapi dia masih bisa membantu, atau dia menampakkan dirinya masih cukup, nggak ada masalah pada dirinya. Itulah sabar. Maka juga kalau diartikan seperti ini, sabar itu kayak sesuatu yang berat. Dan selanjutnya mungkin ke yang ketiga, pembahasan apa yang istilah dari sabar, huwal wuqufu ma'al bala'i bihusnid adab. Itu ketika dia berada dalam sebuah ujian, dia tetap beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak, mungkin orang dia lagi ada diuji dirinya, banyak kadang-kadang orang itu ya melakukan sesuatu hal yang kadang-kadang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bersyukur, bahkan dia suudzon kepada Allah. Maka ini sesuatu yang enggak baik. Maka yang bagus seperti ini, yaitu dia itu tetap, walaupun dia dalam keadaan kesulitan, tapi dia tetap yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin Allah ingin meninggikan derajat saya. Oh, mungkin Allah ingin memberikan banyak pahala kepada saya. Maka inilah kesabaran. Kalau kita sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan sesuatu yang lain. Dan yang selanjutnya, makna yang selanjutnya yaitu wal ghina fil balwa ila zuhuri syakwa. Di sini dia menampakkan kebaikan dirinya ketika dia ditimpa keburukan. Dengan dia juga tidak menampakkan keluh kesah di dirinya. Nah, ini tambah berat lagi ini. Jadi dia dalam keadaan kesulitan, dia tidak menampakkan dirinya dalam kesulitan, dan dia juga enggak ngeluh. Dia juga enggak cerita-cerita sama orang. Nahan, sabar, ini lagi sabar. Kayak sudah artinya tuh juga kayak udah berat banget, udah banyak banget ini. Dan mungkin artinya mendekati yang mungkin sering kita dengar mungkin ya, yaitu habsun nafs ala syai'in wa anis syai'in, yaitu menahan diri dalam berbuat sesuatu atau beramal sesuatu amalan, dan juga meninggalkan dari larangan, dari sesuatu larangan, yaitu menahan. Balik lagi ke arti awalnya, arti bahasanya tadi yaitu menahan. Mungkin ini sesuatu yang mungkin yang mendekati arti di situ, karena yang kita bahas sekarang karena bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan maka dua hal ini yang kita bahas, yaitu bersabar atas ketaatan dan bersabar dari kemaksiatan dan syahwat kita. Dan pembahasan selanjutnya di sini, kenapa kok sabar itu penting pada bulan Ramadan? Yang kedua pembahasannya yaitu karena kata sabar itu sering disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sesuatu yang penting, terutama bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Maka kesabaran di situ penting. Dan juga bulan Ramadan, bulan penuh ibadah, bulan di mana orang membiasakan ibadah, memperbanyak ibadah. Maka penting. Kenapa kok di Al-Quran banyak menyebutkan kata-kata sabar? Maka di sini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata sabar di 70 tempat, di banyak.
Dalam Al-Quran ada 70 tempat kata sabar. Dan juga ini diambil dari kitabnya Ibnu Qayyim yang tadi saya sebutkan, yaitu Iddatus Shabirin. Maka beliau dari perkataan Imam Ahmad ini, Ibnu Qayyim menyimpulkan atau merangkum lagi menjadi beberapa pembahasan. Setelah mengetahui dari Imam Ahmad bahwasanya ada 70 tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sabar dalam Al-Qur'an, maka Imam Ibnu Qayyim mengumpulkan di beberapa judul, bahasanya seperti itu, atau di beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu al-amr, tentang perintah, yang ada kaitannya tentang perintah. Maka salah satunya disebutkan di dalam surat An-Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasbir. Jadi wasbir sini adalah perintah. Kalau mungkin yang belajar soroh ya, sabaro yasbiru isbir, ya. Wasbir. Nah, di sini kata perintah. Bersabarlah. Jadi salah satu pembahasan ada kata-kata sabar, yang pertama adalah perintah untuk bersabar. Dan yang kedua di surat At-Tur, wasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah kalian di ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, atau Rabb kalian. Itu bahasan yang pertama. Yang kedua, kata sabar. Kata sabar yaitu terletak di permasalahan an-nahyu, yaitu larangan. An-nahyu amma yudaduhu, yaitu larangan dari kebalikannya atau antonimnya, ya maksudnya, atau lawan katanya dari sabar. Maka kalau kita ketahui dari secara bahasa, kata lawan dari sabar yaitu al-jaza'u. Maknanya al-jaza'u, yaitu enggak sabar, seperti itu ya. Kalau sabar ya enggak sabar, kan gitu. Al-jaza'u. Kalau sabar berarti lawan katanya enggak sabar. Ya mungkin bahasanya mungkin bisa diartikan sebagai gelisah, ya, tidak tenang, seperti itu. Maka di sini pembahasannya tentang nahyun anil yudadu, dari ketidaksabaran. Salah satu mungkin dari surat, kan ambil dari salah satu surat yang mungkin kita kenal, yaitu surat Al-Qalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takun ka sahibil hut. Janganlah kamu, hai Muhammad, karena ini salah satu perintah, larangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka sahibul hut, yaitu orang yang berada di ikan paus. Siapa itu? Ada yang tahu? Nabi siapa? Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Maka larangan di sini untuk Allah, untuk Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Apa itu? Yaitu meninggalkan kaumnya. Maka di sini larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dan ini pembahasan yang kedua tentang kata sabar di Al-Qur'an. Dan yang ketiga yaitu yang ada kaitannya tentang al-falah, yaitu kesuksesan atau kemenangan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan,
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu adalah dari salah satu ayat dari surat Ali Imran. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Bersabarlah. Isbiru, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, itu isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, tatkik lagi, biar tambah sabarnya. Kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan juga tetaplah berjaga. Jadi berjaga di sini jaga tentang mungkin ketaatan atau sebuah hal di perbatasan negerimu. Wattaqullah, dan juga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Maka ini salah satu juga yang disebutkan kata sabar di Al-Qur'an yang kaitannya dengan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan seperti itu. Dan yang keempat, yang ketiga berarti di sini, yang keempat disebutkan kata sabar di situ yang berkaitan tentang mudha'afatu ajr, yaitu berlipat gandanya pahala. Jadi tidak ada pahala yang diberikan yang tidak lebih baik, atau bahasanya pahala yang paling baik yaitu diberikan kepada orang-orang yang sabar. Maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Qasas, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Merekalah, yaitu orang-orang yang diberikan pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan juga Al-Quran. Bima sabaru, dan ba di sini namanya ba sababiyah dalam ilmu ushul fiqh. Jadi bima sabaru, sebabnya kenapa kok mereka tuh dikasih 2 kali pahala itu tadi? Karena mereka bersabar. Maka kata sabar di sini yaitu yang berkaitan dengan bertambahnya pahala. Kalau orang bersabar dengan apa yang mereka kerjakan, yang mereka beriman dan juga bertakwa karenanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Dan juga ditambahkan di dalam surat yang lainnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, yaitu bagi orang-orang yang sabar, pahala-pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Tadi tidak ada batasnya. Maka itulah adalah salah satu keutamaan orang yang bersabar. Jadi pahala yang mungkin tidak ada batasnya, yang mungkin sering kita dengar di situ, yaitu bi ghairi hisab, tentang puasa, dan satunya sabar. Maka 2 hal ini adalah 2 perbuatan yang amalnya diganjar dengan pahala yang tidak ada batasnya. Dan yang selanjutnya pembahasan atau kalimat sabar yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu tentang yang ada kaitannya dengan kepemimpinan di dalam agama, wabil yakin, yaitu dengan keyakinan mereka pula, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, yaitu pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru,
Jadi dijadikan seperti itu, dia jadikan pemimpin di sana karena apa mereka? Karena mereka bersabar. Jadi bersabar terhadap pemimpin-pemimpin itu juga dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pemimpin-pemimpin kita di jalan yang lurus dan benar. Amin, amin. Maka itulah beberapa hal. Saya masih banyak pembahasan di kitab itu, mungkin nggak bisa dibaca semua. Dan pembahasan selanjutnya, kenapa kok sabar itu penting pada bulan Ramadan? Karena sabar dan Ramadan itu adalah satu kesatuan, seperti itu, yang nggak bisa dipisahkan. Sehingga bulan Ramadan disebutkan dalam sebuah hadis. Ini semuanya diloncat karena pembahasan selanjutnya itu penyebutan kata sabar di hadis. Karena tadi sudah Al-Quran, mestinya hadis. Kita loncat langsung ke kenapa kok sabar itu penting. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya kesabaran itu penting. Kesabaran itu tidak bisa dipisahkan dari Ramadan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW bersabda, "Saumu syahru sabrin wa salasata ayyamin min kulli syahrin saumud dahr." Puasa bulan kesabaran dan puasa 3 hari di setiap bulannya adalah puasa sepanjang tahun. Jadi sabar dan bulan Ramadan itu satu yang harus dibarengi. Karena nggak bisa di dalamnya, kalau tanpa sabar nggak bisa ngerjakan apa-apa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu sabar penting bagi kita yang berpuasa dan juga di bulan Ramadan. Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, sabar dan keimanan itu bagaikan kepala dan tubuh. Jadi kalau manusia nggak ada kepalanya bisa hidup? Nggak bisa. Oleh karena itu sabar dan keimanan itu nggak bisa dipisahkan. Jadi keimanan tanpa adanya sabar nggak bisa dilakukan, nggak bisa didapatkan pula. Maka itulah kenapa kok sabar penting di bulan Ramadan. Dan selanjutnya, kenapa kok bulan puasa itu penting di bulan Ramadan? Karena ada hukum-hukum tentang sabar di dalamnya. Jadi sabar ini ada hukumnya. Sama seperti sholat ya. Wajib fardu ainin. Atau sholat yang lainnya, sholat jenazah, fardu kifayah. Atau mungkin sholat-sholat yang lainnya yang hukumnya sunnah, maka ada hukumnya sama seperti ibadah lainnya. Dan hukum sabar ini mengikuti apa yang dibarengi dengannya. Jadi bisa berubah-berubah, bahkan bisa dari ke semua sisi hukum yang disebut dengan al-ahkamul khamsah, yang 5 itu wajib, sunnah atau mustahabnya, makruh, mubah, dan muharramnya. Maka bisa terjadi semuanya kalau dia dibarengi sama sebuah amalan. Jadi kalau dia bersamakan dengan amalan wajib, maka hukumnya wajib. Contohnya, apabila seseorang sholat subuh kan sulit bagi orang-orang. Ya, sholat subuh itu paling sulitnya. Dingin, apalagi mungkin ngantuk ya. Itu sulit. Kalau nggak sabar nggak bisa orang melakukannya. Dan kita tahu bahwasanya sholat wajib hukumnya fardhu ain. Maka sabar untuk melakukan ketaatan sholat subuh itu hukumnya wajib.
Dan juga tentunya pada Ramadan. Ya. Ramadan, puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib, fardu ainin. Jadi hukum bersabar pada bulan Ramadan atau puasa bulan Ramadan hukumnya wajib. Oleh karena itu penting kesabaran itu pada bulan Ramadan. Yang kedua sama sunnah. Sebaliknya, seterusnya sunnah. Itu sama, apabila sabar disatukan dengan amalan-amalan sunnah, maka hukumnya sunnah. Sabar di situ sunnah hukumnya. Jadi kalau kita mungkin sholat ba'diyah, qobliyah ya, atau ba'diyah. Kalau qobliyah mungkin orang masih bisa, atau banyak orang masih bisa melakukannya. Kalau ba'diyah, keburu mau mengerjakan sesuatu, keburu melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya mau dikerjakan, keburu, ya, nggak bisa ditunda. Akhirnya meninggalkan sholat sunnah. Maka apabila orang sholat sunnah, bersabar, nunggu, nggak kesusu untuk pergi dari masjid mengerjakan sholat sunnah ba'diyah, maka sabar di situ hukumnya sunnah. Dan selanjutnya sama, hal-hal yang mubah sama. Kalau mengerjakan hal yang mubah, maka hukum kesabaran itu mubah. Jadi mungkin suatu amal yang antara pekerjaannya mengerjakan dan meninggalkannya sama, bahasanya seperti itu ya. Itu hal yang mubah. Mungkin kayak apa? Mungkin kayak main bola ya. Kayak main bola. Boleh, main bola boleh. Ya. Ditinggalkan ya nggak ada masalah juga. Ya. Jadi bersabar, mungkin sabar di situ mungkin ya ketika bermain ya, di situ nggak curang mungkin ya. Intinya sesuatu yang mubah, dikerjakan hal yang mubah. Yang kedua mungkin yang selanjutnya mungkin perkara makruh ya. Hal-hal yang makruh, yang nggak boleh, yang masih nggak masuk atau nggak naik ke tingkatan haram, itu makruh. Jadi sesuatu yang mungkin harus ditinggalkan tapi nggak sampai ke sesuatu yang haram. Jadi itu makruh. Jadi bila kita mengerjakan amalan makruh, maka sabar di situ sama hukum. Seperti itu. Dan amalan makruh mungkin kalau bulan Ramadan. Nah, kita contohin bulan Ramadan karena kaitannya sama Ramadan. Buka puasa ya. Di depannya makanan. Langsung disantap semuanya sampai akhirnya bahaya ke tubuhnya. Berarti di sini hal yang makruh, nggak boleh berlebihan di situ. Menahan. Jadi sabar untuk tidak mengerjakan yang makruh. Itu baik hukumnya. Dan itulah pembahasan tentang hukum-hukum. Kenapa kok pembahasannya sabar? Kenapa kok sabar itu penting di bulan Ramadan? Yang selanjutnya pembahasan kenapa kok bulan Ramadan itu harus penuh dengan kesabaran. Karena pada bulan Ramadan yaitu bulan terkumpulnya 3 macam sabar. Jadi yang kita mungkin sudah mengetahui 3 macam sabar, itu yang pertama sabar ketika melakukan ketaatan, yang kedua sabar ketika meninggalkan maksiat, yang ketiga yaitu sabar atas takdir-takdir Allah yang buruk yang menimpa kita. Maka itulah 3 macam kesabaran. Dan ketika bulan Ramadan mereka berkumpul. Makanya penting sabar di situ. Gak bisa kita meninggalkan kesabaran di situ. Di bulan Ramadan nggak bisa. Bahkan bisa bilang nggak sama sekali bisa, nggak bisa. Harus benar-benar sabar. Ketika ketaatan kita mau berpuasa, kalau nggak sabar orang nggak bisa. Sebanyak-banyaknya orang itu mungkin kalau antum pernah ke Jakarta yang mereka sibuk sama pekerjaannya, mereka nyari alasan. Karena nggak sabar mereka dalam ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nyari alasan akhirnya nggak puasa. Oh, ana capek, ana ngangkut barang, ana jadi kuli semuanya. Dengan alasan itu mereka nggak sabar melakukan ketaatan. Dan inilah pada bulan Ramadan. Dan juga untuk menghindari dari maksiat.
Nah, apakah maksiat pada bulan Ramadan tidak ada? Sulitnya. Mesti ada. Sulit, maksiat itu dihindarkan dari bulan Ramadan. Kenapa kok ada seperti itu? Karena mereka yang melakukan maksiat yang nggak punya kesabaran. Nggak ada kesabaran di dalamnya. Oleh karena itu penting kesabaran di situ. Nggak mungkin orang bisa melihat sebuah maksiat di depannya tanpa adanya kesabaran, dia nggak terjerumus ke dalam kemaksiatan atau syahwatnya. Sulit. Penuh, harus isi hatinya itu penuh dengan kesabaran. Kalau sabar, ya mampu melakukannya. Ya kalau nggak sabar, ya udah. Terus dikorok terus keburukannya. Dan juga ketika mengerjakan ketaatan juga sulit. Mereka berat, mau sholat subuh berat, mau puasa berat. Padahal kalau kita, ya mungkin kita pikirin dulu pertama ya. Memang benar karena puasa ini memang bikin lemah badan. Ya benar ya. Puasa itu bikin lemah badan ya. Tapi kenapa para sahabat itu ketika adanya peperangan di bulan Ramadan, mereka tetap semangat, bahkan lebih semangat lagi? Yaitu karena mereka hatinya penuh dengan kesabaran. Mungkin bagi sebagian orang mengatakan adalah sesuatu beban atau berat mengerjakan sesuatu hal di bulan Ramadan, tapi bagi para sahabat itu suatu kegembiraan karena bertambahnya pahala di situ. Maka perlu sabar, itu penting pada bulan Ramadan. Seperti tadi ya, kalau dalam berbuat keburukan, ya kita ambil dari arti yang pertama tadi, habs, menahan nggak bisa, harus nahan memang. Kalau nggak nahan nggak bisa, nggak sabar. Kalau nggak sabar ya udah, akhirnya amalan-amalnya mulai dikikis, mulai akhirnya naudzubillah min dzalik, mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mungkin yang ada di sini semuanya dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Dan mungkin selanjutnya juga termasuk kalau ada musibah yang menimpa. Ya, tadi kan masih dua kan sudah ya. Yang ketiga berarti. Kalau ada musibah yang menimpa. Kalau orang yang sabar pada bulan Ramadan lagi, mereka merasa bahwasanya kalau mereka sabar pada bulan Ramadan, bertambah pahalanya. Bertambah pula kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Kalau kita ingat harus sabar walaupun bahasanya nanti Allah Subhanahu wa taala menimpakan kita segunung musibah bahasanya, nauzubillah, jangan sampai nggak ada yang suka dikasih musibah di sini ya. Mungkin ada yang suka musibah di sini? Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi orang yang menghadapi Ramadan dengan sabar walaupun dia dapat musibah, maka Ramadannya penuh berkah. Dan juga keinginan mereka untuk beramal dan juga meninggalkan maksiat itu bertambah lagi. Karena adanya kesabaran, sudah sabar dalam taat, sabar dalam menghindari maksiat, apalagi dia sampai sabar dalam musibah bulan Ramadan. Tentunya mereka nggak mungkin meninggalkan yang dua di bawahnya, yang di atasnya ini tadi. Kalau sudah sabar musibah, sabar, nambah di amalannya, tambah mungkin doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika puasa kita tahu bahwasanya ada waktu mustajab di dalamnya. Maka orang yang seperti ini, maka insya Allah sempurna imannya. Maka itulah kenapa kok juga penting keimanan di dalam bulan Ramadan dan juga bagi orang yang berpuasa. Dan mungkin yang terakhir ini, ini sudah jamnya ternyata masih jauh. Yang terakhir, mungkin ini terakhir, pembahasan terakhir karena anak nggak banyak naruh materi di sini. Kenapa kok sabar itu penting pada bulan Ramadan?
karena di dalamnya penuh dengan faidah. Jadi ada faidahnya. Salah satunya itu as-sabru dalilun ala kamalil iman. Itu tadi. Bahwasanya sabar itu menunjukkan sempurnanya keimanan seseorang. Atau menampakkan kesempurnaan keimanan seseorang. Jadi kalau ada orang bersabar dalam taat sabar, dalam maksiat sabar, dalam musibah sabar, maka sempurna imannya. Sebagaimana yang mungkin disebutkan dalam sebuah perkataan Allah Alam, juga nggak tahu ini apa hadis atau bukan, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu setengah dari keimanan. Jadi kita di kehidupan ini pasti dihadapkan dengan dua hal. Kebaikan, keburukan. Seperti itu ya. Mungkin kebaikan banyak orang yang gampang untuk apa? Biasanya melakukannya ya. Mungkin masih banyak gampang orang masih melakukannya, bisa melakukannya. Tapi kok keburukan? Orang sulit untuk menghindarinya. Adanya bulan Ramadan untuk menambah keimanan, jadi disinilah pentingnya melatih kesabaran. Jadi kalau sudah bulan Ramadan ini, makanya bulan Ramadan juga disebut adalah madrasah, adalah tempat belajarnya seseorang agar terbiasa dalam ibadah. Jadi kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, kalau bertambah ibadahnya, berarti sukses sekolahnya. Ini kayak sekolah-sekolah ya umumnya. Dia sekolah sungguh-sungguh, sekolah menuntut ilmunya sungguh-sungguh, maka setelah lulus, ya jadilah orang yang dia inginkan. Ya begitu juga orang yang melatih kesabaran pada bulan Ramadan, setelah dia lulus bahasanya dari sekolah Ramadan ini, dan dia senantiasa mengerjakan amalan-amalan yang sudah dikerjakan pada bulan Ramadan, terbiasa bahasanya, sudah belajar membiasakan diri dalam taatan, meninggalkan kemaksiatan, maka dialah orang yang sukses di sini, lulus dari sekolahnya. Dan yang kedua faidah, yang kedua yaitu sabar yurisu hidayata fil qalb. Sabar itu mewariskan atau memberikan hidayah di dalam hati seseorang. Kalau orang sabar dalam sebuah hal, dalam sebuah maksiat atau ketaatan, maka itu adalah hidayah. Salah satu nikmat yang besar yang tadi kita sebutkan di awal, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat hidayah. Kalau dia bersabar, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang sudah mendapatkan hidayah. Gak ada orang yang gak butuh hidayah, gak ada. Walaupun kita sudah mungkin setiap hari ngaji, tetap butuh hidayah. Gak bisa gak butuh. Kalau gak ada hidayah, ya udah kita jauh dari itu. Mungkin kita gak ngumpul di sini, ngumpul di tempat lain. Yang na'udzubillah min dzalik, kita gak nyampe ke sana ya. Maka orang yang sabar termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Yang ketiga, as-sabru yusmiru mahabbatullahi wa mahabbatun nas. Ini juga. Sabar membuahkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan manusia. Seperti tadi yang kita sebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha yuhibbus sabirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah tidak rela hambanya tersebut masuk ke nerakanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyukai hambanya selalu dalam kemasalahan, selalu dalam bahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang itu dari mara bahaya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga hidayah
pada dirinya. Jadi itulah juga termasuk faedah dari bersabar di bulan Ramadan. Dan juga mahabbatun nas, kecintaan manusia. Di mana orang di sini seneng nggak tetangganya marah-marah terus, tetangganya ngunjing-ngunjing terus, atau orang terdekatnya nggak suka sama kita, nggak ada yang suka. Maka kalau ada orang yang sabar di kalangan manusia atau di sekelompok manusia, maka orang yang seperti itu yang sering disukai, dicintai sama temannya, sama sahabatnya, sama lingkungannya, sama kaumnya. Maka bersabar. Orang yang sering sabar, kalau ngomong lembut, ya, ngomong lembut. Dan ini juga termasuk akhlak. Kaitannya sama akhlak. Jadi sabar ini kaitannya sama akhlak. Ya. Itu afdalukum au khairukum, itu afdalukum khuluquh, ya. Sebaik-baiknya kalian itu paling baik akhlaknya. Jadi akhlak ini termasuk sabar itu mencerminkan akhlak seseorang. Jadi kalau orang sabar, ngomongnya sabar, ada orang bentak-bentak sama kita, dia sabar, tenang, sabar Pak, sabar. Oke, kita duduk Pak, kita ngomong baik-baik, maksudnya kita ya, ngomong baik-baik Pak, mari Pak. Maka orang kayak gini nih, gak mungkin orang sampai ngerutu sama kita, nerusin marahnya, jarang ada. Kalau kita sabar menunjukkan atau menampakkan kesabaran kita depan orang, maka orang itu juga mungkin akan sabar. Walaupun mungkin sabarnya ya sudah lewat ya. Kalau kita sebut maksudnya lewat dari kesabaran yang dicintai Allah. Karena Allah mengatakan bahwa sabar yang dicintai Allah itu sebagaimana yang difirmankan Allah, disabdakan Rasulullah SAW, inna sabra fi sadmatil ula. Sabar itu ketika hentaman yang pertama, ya. Jadi ketika adanya musibah, ketika adanya bala pada dirinya, dia bersabar di awalnya dan dia senantiasa sabar setelahnya. Maka ini yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dia awalnya apa bahasanya? Grewok sendiri ya bahasanya, atau marah-marah terus. Mungkin dia diingatkan sama orang jadi sabar, itu kesabaran untuk dirinya. Ya, kebaikan dirinya. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala atau bagi Allah Subhanahu wa taala itu kesabaran yang masih belum sesuatu sabar yang sampai datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka faedah yang selanjutnya yaitu ma'iyatullah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kalau Allah sama tadi seperti kecintaan, gak jauh pembahasannya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari segala bentuk maksiat dan juga syahwat dari dirinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kalau sudah Allah membersamai hambanya, Allah juga akan senantiasa menjaga amal-amal perbuatan baiknya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bila membersamai hambanya, Allah juga akan menghindarkan diri hambanya itu dari mara bahaya. Sama seperti tadi pembahasannya, ma'iyatullah, innallaha ma'as-sabirin. Dan mungkin ini yang terakhir ya, as-sabru, yaitu al-fauzu bil jannah wan najatu minan nar. Nah, ini yang sangat diinginkan, yang disebut dengan kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang banyak orang ingin meraihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dirinya dari neraka dan memasukkannya dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Bila Allah Subhanahu wa taala yaitu menjauhkan dari orang tersebut dari nerakanya dan memasukkannya dalam surganya, maka dialah orang yang sukses. Itulah kesuksesan yang hakiki yang didapatkan dari kesabaran. Setelah tadi rentetan yang kita tahu semuanya, bahwasanya sabar dalam ketaatan, bahwasanya sabar dalam berbuat dari menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan juga
bersabar dari mara bahaya yang datang pada dirinya, dan dia bersabar dan sempurna keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya pada surganya. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf apabila ada kesalahan, maka itu benar-benar kesalahan dari ana sendiri dan dari syaitan, dan apabila itu kebaikan dan kebenaran maka datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa nakhtatim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد